3 kesalahpahaman umum tentang ekonomi China. Kesalahpahaman umum tentang ekonomi China mencakup gagasan bahwa seseorang tidak boleh bertaruh melawan China, bahwa industri baru akan mendorong pertumbuhan China, dan bahwa rencana stimulus besar-besaran dapat menyelesaikan masalah ekonomi negara itu. Namun, seorang mantan penasihat politik Beijing menyatakan bahwa keyakinan-keyakinan ini sangat keliru. Pada hari Senin, tanggal 2 Desember, Desmond Sum, penulis Red Roulette dan mantan anggota Konferensi Konsultatif Politik Rakyat China, CPPCC, di Beijing, menguraikan kesalahpahaman ini di platform media sosial X. Kesalahpahaman pertama, jangan pernah bertaruh melawan China. Gagasan ini semakin populer selama bertahun-tahun, seiring pertumbuhan ekonomi China yang pesat dan tampaknya selalu berhasil membungkam para skeptis. Namun Sum berargumen bahwa keyakinan ini mengasumsikan bahwa tren masa lalu menjamin hasil di masa depan, tanpa mempertimbangkan perubahan mendasar dalam ekonomi, politik, dan lingkungan global China. Ia menulis, bertaruh melawan China di era reformasi dan keterbukaan, ketika demografi mendukung, integrasi ekonomi global tinggi, dan keuntungan mudah diraih, sangat berbeda dengan saat ini, karena banyak angin penopang telah berubah menjadi hambatan. Ia menambahkan, asumsi bahwa sejarah bergerak dalam garis lurus adalah hal yang sepenuhnya keliru. Kesalahpahaman kedua, industri baru akan menopang pertumbuhan yang kuat. Beijing sering membanggakan apa yang disebut sebagai 3 industri baru, kendaraan listrik, EV, baterai lithium-ion, dan panel surya, sebagai bukti inovasi dan pertumbuhan masa depan China. Meski sektor-sektor ini tumbuh dengan pesat, Sum menunjukkan bahwa kontribusi mereka terhadap perekonomian China masih kecil, kurang dari 10% dari PDB. Sementara itu, indikator ekonomi yang lebih luas terlihat kurang menjanjikan. 2 dari 3 mesin pertumbuhan China, investasi dan konsumsi domestik, tengah menyusut. Ia berpendapat bahwa mengandalkan industri baru ini untuk mengimbangi penurunan struktural di sektor properti dan dampak kekayaan yang terkait dengannya adalah bentuk harapan kosong. Hitung-hitungannya jelas tidak masuk akal, katanya. Kesalahpahaman ketiga, rencana stimulus skala besar dapat menyelamatkan ekonomi China. Keyakinan ini muncul dari ingatan akan rencana stimulus besar-besaran Beijing pada tahun-tahun 2008 sampai tahun 2009, yang membantu China melewati krisis keuangan global. Namun, kondisi saat ini sangat berbeda. Model pertumbuhan China, yang dibangun di atas investasi berkelanjutan, tenaga kerja murah, dan dominasi ekspor, kini telah mencapai batasnya. Sum menjelaskan, secara domestik, China telah mengalami kelebihan investasi, terlalu banyak utang, dan dibatasi oleh kembalinya kontrol terpusat di bawah Xi Jinping yang mengingatkan pada era Mao. Secara internasional, lingkungan geopolitik telah berubah, dan kondisi yang dulu menguntungkan seperti akses tanpa hambatan ke pasar barat dan rantai pasokan global tidak lagi terjamin. Sum menyoroti angka-angka mencolok, China menyumbang sekitar sepertiga dari manufaktur global dan 14% dari ekspor global. Sementara itu, AS, produsen terbesar kedua, menghasilkan 16% barang global dan 7% ekspor dunia. Namun, model ekonomi China yang bergantung pada ekspor kini menghadapi penolakan global yang semakin besar. Permintaan global melemah, dan negara-negara barat secara aktif mendiversifikasi rantai pasokan mereka. Akibatnya, sektor manufaktur China sedang mengalami tekanan. Langkah-langkah stimulus mungkin memberikan bantuan sementara, namun tidak dapat mengatasi tantangan struktural yang ada. Sum memperingatkan bahwa kesalahpahaman-kesalahpahaman ini terus berlanjut karena memungkinkan para pengamat untuk percaya bahwa mesin ekonomi China akan terus melaju seperti beberapa dekade terakhir. Namun kenyataannya jauh lebih kompleks dan serius. Ia menyimpulkan, tantangan ekonomi China bersifat struktural dan berakar mendalam, dan narasi yang terlalu disederhanakan seringkali menyesatkan. Kekacauan ekonomi China, pidato Gao Sanwen viral di dunia maya. Seorang ekonom secara terbuka menyoroti kekacauan dalam ekonomi China, mencatat bahwa pengangguran besar-besaran telah menyebabkan kaum muda kehilangan vitalitas konsumsi. Data menunjukkan bahwa provinsi dengan populasi muda mengalami pertumbuhan konsumsi yang lebih lambat, sementara provinsi dengan populasi yang lebih tua justru menunjukkan pertumbuhan konsumsi yang lebih cepat. Gao Sanwen, kepala ekonom di SDIC Securities, membagikan analisisnya terhadap data provinsi dalam sebuah konferensi investor di Shenzhen pada hari Selasa, tanggal 3 Desember. Ia mengungkapkan bahwa total kumulatif sebanyak 47 juta pekerja di China tidak dapat menemukan pekerjaan tetap. Menurut perhitungan Bloomberg yang menggunakan data resmi, angka ini setara dengan 10% dari angkatan kerja perkotaan di China pada tahun 2023. Pernyataan Gao dengan cepat menarik perhatian di media sosial China, termasuk Weibo, dan menjadi topik hangat di platform internasional seperti X, sebelumnya Twitter. Menerbitkan artikel ini pasti tidak mudah, komentar seorang netizen dari daratan China di sebuah portal berita tentang pidato tersebut. Analisis berbasis data ini sangat akurat.
Ini laporan yang luar biasa, balas netizen lainnya. Dalam beberapa tahun terakhir, otoritas China semakin menekan skeptisisme publik terhadap aktivitas ekonomi. Pada bulan Agustus tahun 2021, administrasi ruang siber China melarang unggahan media sosial yang mendistorsi atau salah menafsirkan data ekonomi makro. Dalam beberapa kasus, para ekonom secara langsung diperingatkan agar tidak mengkritik data resmi. Beberapa platform domestik menyiarkan pidato publik Gao, di mana ia menggambarkan masyarakat China pasca pandemi dengan 3 frasa mencolok, lansia yang sejahtera, kaum muda yang tidak bergairah, dan usia paruh baya yang kecewa. Pernyataan jujur Gao menonjol di tengah tekanan yang dihadapi para analis untuk mengikuti narasi pemerintah yang optimis terhadap pertumbuhan ekonomi. Sejak Beijing mencabut pembatasan COVID pada tahun 2022, penjualan retail di China tetap lesu. Kepercayaan konsumen terpukul akibat kebijakan pandemi. Dalam salah satu krisis properti terburuk di negara tersebut, perlambatan ekonomi yang disertai dengan pemotongan gaji dan pemutusan hubungan kerja secara massal telah membebani anggaran rumah tangga dan menekan pengeluaran. Gao mencatat bahwa tren konsumsi saat ini mencerminkan kenyataan bahwa pendapatan pensiun para pensiunan tetap stabil, sementara kaum muda menghadapi prospek kerja yang suram. Kita cenderung berpikir bahwa pasca pandemi, kaum muda akan mendorong pembelian rumah. Di wilayah di mana kaum muda kurang optimis terhadap masa depan, konsumsi melemah dan keinginan untuk membeli rumah juga menurun, katanya. Sebaliknya, ekspektasi pendapatan orang yang lebih tua tidak terhambat, dan rasa kebahagiaan mereka tetap tinggi. Gao mengamati bahwa sebelum pandemi, pertumbuhan konsumsi sejalan atau bahkan sedikit lebih cepat dari pertumbuhan ekonomi. Namun, pasca pandemi, pertumbuhan konsumsi tertinggal jauh di belakang pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan data sebelum pandemi, baik pertumbuhan konsumsi telah diremehkan atau pertumbuhan ekonomi telah dilebih-lebihkan, karena ketidaksesuaian ini tidak terlihat pada indikator lainnya, jelasnya. Jika kita mempercayai data ketenagakerjaan, maka pertumbuhan ekonomi telah dilebih-lebihkan. Sebaliknya, jika data pertumbuhan ekonomi akurat, maka data ketenagakerjaan telah diremehkan, kata Gao. Hubungan antara ketenagakerjaan dan pertumbuhan terlihat sangat tidak normal selama 2 tahun terakhir. Dalam hal ketenagakerjaan, Gao memperkirakan bahwa 47 juta pekerja di wilayah perkotaan tidak dapat menemukan pekerjaan, berdasarkan deviasi kumulatif dari tren ketenagakerjaan. Dengan kata lain, total 47 juta pekerja China secara efektif tidak dapat memperoleh pekerjaan tetap. Berdasarkan perhitungan Bloomberg menggunakan statistik resmi, ini setara dengan 10% angkatan kerja perkotaan China tahun lalu. Angka ini menunjukkan adanya kesenjangan atau penghilangan yang disengaja dalam statistik ketenagakerjaan perkotaan resmi China. Meskipun tingkat pengangguran resmi tampak stabil, sejumlah besar pekerja telah kembali ke kampung halaman mereka di pedesaan atau beralih ke pekerjaan serabutan seperti pengemudi transportasi online yang tidak termasuk dalam statistik resmi. Analisis independen lainnya juga menunjukkan bahwa pasar kerja China lebih lemah dari yang ditunjukkan oleh data resmi. Pada tahun 2023, Biro Statistik Nasional China berhenti mengungkapkan data pengangguran kaum muda setelah beberapa bulan mencatatkan rekor tertinggi. Indikator yang muncul kemudian mengecualikan mahasiswa dari perhitungan, namun tetap menunjukkan tingkat pengangguran yang tinggi secara konsisten. Gao memperkirakan bahwa pertumbuhan PDB China selama 3 tahun terakhir mungkin telah dilebih-lebihkan sebesar 10 poin persentase. Kesimpulan ini didasarkan pada analisisnya terhadap perbedaan antara data pertumbuhan ekonomi dan ekspansi di bidang konsumsi, investasi, dan angkatan kerja. Di China, data ekonomi makro yang paling dapat diandalkan adalah yang berkaitan dengan harga, karena lebih sulit dimanipulasi melalui pengambilan sampel. Data lainnya kurang dapat diandalkan dan lebih rentan terhadap pengaruh non-statistik, catat Gao. Ia menyarankan agar tingkat pertumbuhan ekonomi China disesuaikan turun sebesar 3 poin persentase per tahun untuk menyelaraskan data dengan kenyataan. Ekonom lain juga mempertanyakan keakuratan angka pertumbuhan PDB pemerintah China untuk tahun 2022 dan 2023. Tao Jingzhu, teman sekelas mantan Perdana Menteri Li Keqiang di Universitas Peking, secara terbuka mengkritik kredibilitas statistik resmi. Tao, seorang arbiter internasional dan pengacara di Pengadilan Banding Prancis, mengatakan bahwa data yang menyesatkan menciptakan siklus misinformasi. Dalam sebuah artikel opini di Financial Times, Tao berpendapat bahwa kontrol ketat Beijing terhadap data ekonomi, terutama angka PDB tahunan, melemahkan kredibilitasnya. Ia juga mencatat bahwa upaya pemerintah China untuk membungkam para ekonom terkait angka PDB justru menjadi bumerang, karena lelucon tentang data PDB kini lebih sering terdengar dalam percakapan pribadi daripada sebelumnya.